Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal aradina was samawati wa anzalal ma'a minal mu'sirat wa athaba 'alal a'malis shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Jamaah pengajian bulan suci Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam salah satu hadis dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan." Surga merindukan 4 golongan manusia. Ada orang-orang yang hidup di dunia yang tengah berjibaku dengan berbagai macam aktivitas kehidupan duniawi. Namun aktivitas kehidupan duniawinya tersebut dapat melahirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang sedang kita jalani hari ini adalah sesungguhnya kehidupan yang amat sangat dinantikan dapat kembali lagi oleh orang-orang yang telah mendahului kita. Seperti yang diungkapkan dalam salah satu ayat Al-Quran, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, andaikan engkau memberikan kepada kami sedetik saja untuk kembali ke dunia, niscaya aku akan melakukan sedekah dan beramal sebanyak-banyaknya. Ini adalah keinginan orang-orang yang telah mendahului kita. Hadirin jamaah pengajian bulan suci Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang mukmin tentunya ingin masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 kategori orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah mengatakan yang pertama adalah orang-orang yang talil Quran. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dari pagi sampai petang. Ana al-laili wa atrafan nahar. Lidahnya senantiasa baca, senantiasa basah dengan tilawatil Quran. Waktu 24 jam dia senantiasa gunakan untuk membaca Al-Quran. Dia sempatkan di samping kesibukannya yang begitu banyak, dia sempatkan untuk membaca Al-Quran. Quran dapat melahirkan ketenangan dalam hati kita. Quran pun dapat menjadi obat penyejuk untuk hati kita. Membaca Al-Quran, 1 hurufnya Allah akan gantikan dengan 10 kebaikan. Bulan suci Ramadan adalah syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Mari kita sama-sama membuka kembali lembaran Al-Quran untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan diturunkannya Al-Quran. Golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah wahafizil lisan. Orang yang dapat mampu menjaga lisannya, menjaga tutur katanya. Apapun yang dia katakan adalah kebaikan. Rasulullah menjelaskan dalam salah satu hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dia akan mampu berkata yang baik ataupun diam lebih baik. Artinya sebagai seorang mukmin, perkataan yang baik adalah sebuah tuntutan dan kebutuhan kehidupan kita. Seorang mukmin adalah yang dapat melahirkan setiap katanya mampu melahirkan amal yang soleh, karena dia meyakini setiap ucapan, setiap kata yang dia keluarkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang tepat untuk melatih kita berbicara yang baik. Golongan yang selanjutnya yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imiz ji'an. Apa itu wa mut'imiz ji'an? Orang yang mampu memberikan makanan kepada orang-orang yang kelaparan. Maksudnya apa? Seorang beriman
adalah orang yang peduli terhadap sesamanya. Dia belum merasakan keimanan yang sempurna kalau dia merasa kenyang sendirinya sementara tetangganya masih kelaparan. Dalam surat Al-Ma'un Allah mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Belum sempurna agama seseorang, bahkan dicap berdusta ketika dia tidak memiliki kepekaan, ketika dia tidak memiliki kepedulian terhadap nasib anak yatim. Dia tidak memiliki kepedulian terhadap nasib orang-orang miskin. Apatah lagi kita hari ini berada di masa pandemi seperti sekarang. Banyak saudara kita yang membutuhkan. 2,5% dari harta yang kita miliki sebenarnya itu adalah hak si yatim, hak miskin, hak orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang tepat untuk menebarkan kasih sayang, untuk menebarkan kepedulian kita kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang yang tengah berada dalam musibah. Yang terakhir adalah orang yang dirindukan oleh surga adalah wasaimin fi syahri Ramadan, orang yang saum di bulan suci Ramadan. Bahkan Allah dalam salah satu ayat qudsinya Allah mengatakan, awa ana ajazibi, akulah yang akan memberikan pahala untuk orang yang saum. Artinya apa? Karena saum itu dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dapat dikatakan saum hanya dirinya saja yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang yang saum, berbahagialah karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan, mengkhususkan satu pintu yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan. Pintu ini adalah pintu yang akan dimasuki oleh orang-orang yang melaksanakan saum karena Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan, bulan saum kali ini mudah-mudahan adalah bulan di mana kita giat beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, giat bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, dan giat untuk menahan untuk tidak berbicara yang jelek-jelek karena Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, bulan suci Ramadan ini adalah bulan giat kita untuk membaca ayat suci Al-Qur'an. Hadirin jamaah pengajian bulan suci Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Qur'an. Yang kedua adalah orang yang menjaga lisan. Yang ketiga adalah orang yang memberi makan orang-orang yang kelaparan. Dan yang terakhir adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keempat sifat tersebut kepada kita semuanya, dan Allah berikan kepada kita hidayah untuk senantiasa mencintai Al-Qur'an, menjaga lisan, memberikan kepedulian kepada sesama saudara kita, dan senantiasa melakukan ibadah di bulan suci Ramadan dengan ibadah yang terbaik. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya itu dari kebodohan saya, mohon dimaafkan. Khudma sofa wada'ma kadar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.